Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Sembah Engkau Tuhan di tempat kudus, puji Engkau Tuhan di tahta kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, mulialah nama-Mu. Tuhan Yesus, mulialah nama-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku puji Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku puji Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, hosana bagi kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, hosana bagi kemuliaan-Nya, kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Ketika kita seperti sekarang ini mengalami pergumulan yang berat, kita seperti diasingkan. Tetapi kabar baiknya ialah sesudah masa penderitaan ini, nanti kita seperti orang yang bermimpi, kata firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan tentang pemulihan. Kami sungguh berdoa dan berharap kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak lama lagi kami akan mengalami pemulihan dari penderitaan yang sudah kami alami sudah hampir 2 tahun ini, Tuhan. Kami sungguh berdoa, Tuhan menolong kami sehingga oleh anugerah Tuhan, kami dapat bertahan dan menang melewati segala pergumulan yang berat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa supaya firman Tuhan malam hari ini menolong kami semua untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan lebih daripada apapun yang dapat kami harapkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka firman Tuhan untuk saat ini dari Mazmur 126. Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 126 ayat 1 dan ayat 2. Demikian kata firman Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Haleluya. Dalam perjanjian lama, kata pemulihan selalu berhubungan dengan kembalinya umat Tuhan dari pembuangan. Jadi pemulihan berarti
selesailah masa penderitaan, masa pembuangan, dan mereka kembali ke tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika mereka baru masuk ke dalam pembuangan, nanti sudah bisa baca dalam Mazmur 137, katanya mereka mengaitkan kecapi atau kalau sekarang gitar di pohon-pohon gandarusa. Mereka menangis. Oleh karena apa? Kehilangan tanah air, kehilangan jati diri. Sudah ingat misalnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu namanya pun diubah. Jadi Daniel disebut dengan Belsasar. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego itu sebenarnya nama yang diberikan di Babel. Ya. Kemudian bahasa mereka diganti. Itulah sebabnya kalau kita baca Nehemia pasal 8, ketika Imam Ezra berkhotbah untuk umat Tuhan yang baru kembali dari pembuangan itu, harus diterjemahkan. Karena mereka sudah menggunakan bahasa Aramaik. Jadi saudara-saudara sekalian, bisa saudara bayangkan, tidak punya tanah air, tidak punya identitas lagi, bahkan nama pun diganti, dan lain-lain. Penderitaan batin yang luar biasa. Tetapi ketika mereka kembali ke tanah perjanjian 70 tahun kemudian, haleluya, mereka hanya 30% yang mau pulang. Sisanya sudah sukses di luar negeri. Pesan nomor 1 hari ini ialah ketika sudah masuk dalam wilayah penderitaan untuk umat Tuhan, karena mereka keras kepala, tidak mau bertobat sungguh-sungguh, oleh karena itu mereka dibuang. Tapi untuk kita sekarang, kita mengalami saudara-saudara sekalian pandemi yang melanda dunia. Kita berharap beberapa bulan yang lalu Indonesia sudah menjadi zona hijau. Tapi sekarang datang gelombang berikutnya lagi. Dan kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kapan masalah ini selesai? Tetapi pesannya ialah, pesan malam hari ini ialah, pasti ada waktu pemulihan. Amin. Mari kita belajar percaya. Pemulihan dalam segala bidang kehidupan. Karena sekarang kita terpuruk dalam segala bidang kehidupan. Nomor 1, kesehatan. Sudah bisa membayangkan? Saya nyaris tidak berani membayangkan. Di mana kalau ada anggota keluarga kita meninggal karena COVID-19, bahkan keluarganya pun tidak bisa ikut memakamkannya. Sedih. Bukan saya sedih, sangat sedih. Tetapi sebentar lagi kita saudara sekalian, kita percaya ada jutaan, mungkin bukan jutaan, mungkin miliaran anak-anak Tuhan di seluruh dunia yang berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan, di mana umatku menyerukan namaku, berbalik dari jalan hidup yang jahat, Tuhan berjanji untuk memulihkan kita. Dan di sini katanya, sampai bangsa-bangsa lain pun. Bangsa lain yang mana? Tempat mereka dibuang. Mengatakan sesuatu bahwa Tuhan sudah melakukan perkara besar untuk orang ini. Dalam skala kecil, saudara sekalian. Bila sudah sakit dan disembuhkan dengan mujizat Tuhan, orang akan mengagungkan nama Tuhan. Benar bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu masih ada sampai sekarang, kuasanya tidak berubah. Oleh karena itu banyak program-program sekarang yang menyebutkan mujizat masih ada, mujizat masih ada, program mujizat di televisi. Dan saya ingin mengajak kita sekalian hari ini, sesudah mendengarkan firman Tuhan ini,
mari bersama dengan saya. Kami setiap ibadah pagi, persekutuan keluarga, saya yang memimpin doanya. Minta anugerah Tuhan supaya dunia ini dipulihkan, supaya anak-anak Tuhan mau sadar, berbalik dari jalan yang jahat, kembali kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan anugerahnya yang melimpah, kasih karunia yang melimpah, supaya kita mengalami pemulihan. Nanti kita lupa dan mulut kita penuh dengan tertawa, kata firman Tuhan. Karena Tuhan sudah pulihkan kita dari berduka cita menjadi bersuka cita, dari kehilangan memperoleh kembali berkat Tuhan, seperti tokoh-tokoh umat Tuhan yang sukses di luar negeri. Sama dengan misalnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel sampai usia tua tetap menjadi pejabat tinggi di negara lain. Mari kita berdoa supaya pemulihan segera datang untuk seluruh dunia ini, terutama untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami percaya ini janji firman Tuhan, janji pemulihan. Tolong supaya semua umat-Mu berbalik dari jalan yang jahat, kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kasih karunia-Mu yang melimpah kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pulihkan dunia ini Tuhan, pulihkan bangsa negara kami Tuhan, pulihkan daerah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.